Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang isi rekam medis dari kelompok 3, desain dan manajemen formulir yang beranggotakan 1. Angelina Rizky Permatasari, yang kedua Erina Dewi Kusumaningrum, yang ketiga Nimas Fadila Fauziah, yang keempat Yulia Rahma. Rekam medis. Apa sih rekam medis itu? Oke, mari kita bahas bersama-sama ya. Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008, rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen, antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Oke, sekarang kita bahas isi dari rekam medis. Isi rekam medis dibagi menjadi dua, yaitu data administratif dan data klinis. Data administratif adalah data yang dapat dihubungkan dengan pasien dan digunakan bagi kepentingan administratif regulasi pelaksanaan pelayanan. Sedangkan data klinis adalah data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan penunjang medis terhadap pasien. Data administratif dibagi menjadi dua, yaitu data demografi dan data finansial. Data demografi mencakup informasi tentang nama lengkap, nomor RM, tanggal lahir, alamat lengkap, jenis kelamin. Data finansial umumnya berisi data nomor asuransi. Data administratif terbagi dari lembar-lembar formulir rekam medis meliputi 1. Lembar pengesahan, 2. Lembar tanda identitas pasien, 3. Lembar sertifikat kelahiran atau kematian. Data klinis umumnya terdapat dalam lembar formulir berikut. Yang pertama, formulir anamnesa berisi riwayat dan kondisi penyakit pasien. Yang kedua, formulir pemeriksaan fisik berisi keadaan umum pasien. Yang ketiga, formulir konsultasi. Yang keempat, formulir pemeriksaan laboratorium. Yang kelima, formulir masuk dan keluar. Dan yang keenam, formulir resum, dan seterusnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Pasal 3, isi rekam medis sebagai berikut. Yang pertama, isi rekam medis untuk pasien rawat jalan, yaitu identitas pasien, tanggal dan waktu, diagnosa, hasil anamnesa, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, pengobatan atau tindakan, dan sebagainya. Yang kedua, isi rekam medis untuk pasien rawat inap, yaitu catatan hasil observasi klinis dan hasil pengobatan, ringkasan pulang, nama dan tanda tangan dokter. Yang ketiga, isi rekam medis untuk pasien gawat darurat, yaitu kondisi saat pasien tiba di suatu pelayanan kesehatan. Yang kedua, identitas pengantar pasien. Yang keempat, isi rekam medis pasien dalam keadaan bencana, itu seperti jenis bencana dan lokasi di mana pasien ditemukan. Kemudian, kategori kegawatan dan nomor pasien bencana massal. Terakhir, identitas yang menemukan pasien. Nomor 5, rekam medis untuk pelayanan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Nomor 6, rekam medis untuk pelayanan dalam ambulans atau pengobatan massal minimal membuat data seperti rekam medis gawat darurat.